Kabar menarik datang dari skuad timnas Indonesia. Nama Elkan Bagot akhirnya kembali muncul dalam daftar pemain yang dipanggil untuk mengikuti persiapan FIFA Series 2026 di Jakarta. Pemanggilan ini diumumkan oleh pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman. Ia memanggil total 41 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Bagi para pecinta sepak bola Indonesia, kembalinya Elkan Bagot bukan sekedar tambahan pemain di lini belakang. Comeback ini juga menandai berakhirnya satu bab kontroversial yang sempat membayangi perjalanan karirnya bersama skuad Garuda. Seperti yang diketahui, hubungan antara Elkan Bagot dan mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sempat menjadi perbincangan hangat. Konflik itu bermula pada tahun 2024, saat timnas Indonesia U23 harus menjalani laga penting melawan Ginia dalam playoff Olimpiade Paris. Ketika itu, Sintayong memanggil sejumlah pemain untuk memperkuat tim, termasuk Elkan Bagot. Namun bek berdarah Indonesia-Inggris tersebut tidak memenuhi panggilan karena telah merencanakan masa liburan setelah musim kompetisi bersama klubnya selesai. Keputusan itu memicu berbagai reaksi dari publik. Sebagian pihak menilai Bagot mengabaikan panggilan negara. Namun ada pula yang menilai situasi tersebut wajar karena sebagai pemain profesional, ia sudah memiliki jadwal pribadi yang sebelumnya telah direncanakan. Sejak saat itu, nama Elkan Bagot perlahan menghilang dari daftar pemain timnas Indonesia. Bahkan dalam beberapa agenda penting tim nasional setelahnya, bek jangkung tersebut tidak lagi masuk dalam daftar skuad Garuda. Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi. Banyak yang menduga hubungan antara pemain dan pelatih sudah tidak lagi harmonis. Ada juga yang menilai keputusan tersebut murni pertimbangan teknis dari tim pelatih. Kini situasinya berubah. Dengan hadirnya John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia sejak Januari 2026, peluang bagi sejumlah pemain untuk kembali memperkuat Garuda terbuka kembali. Salah satu nama yang langsung mencuri perhatian tentu saja Elkan Bagot. Bagi timnas Indonesia, kehadiran Bagot sebenarnya sangat penting. Bek dengan postur tinggi hampir 2 meter itu dikenal kuat dalam duel udara, memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, serta pengalaman bermain di kompetisi Inggris. Karakteristik tersebut membuatnya menjadi sosok yang sangat berguna dalam skema pertahanan modern, terutama ketika menghadapi lawan-lawan dengan kekuatan fisik dan permainan bola atas yang berbahaya. Selain itu, lini belakang timnas Indonesia juga sempat mengalami beberapa kendala. Beberapa pemain bertahan harus berjuang dengan cedera, sementara yang lain masih berusaha menjaga konsistensi performa mereka. Dalam situasi seperti itu, kembalinya Bagot bisa menjadi opsi tambahan yang sangat berharga bagi tim pelatih. Namun perlu diingat, pemanggilan ini masih merupakan bagian dari skuad sementara. Dari total 41 pemain yang dipanggil, nantinya akan dilakukan seleksi kembali untuk menentukan siapa saja yang benar-benar masuk dalam daftar final. Publik sepak bola Indonesia pun kini menaruh harapan besar. Banyak yang penasaran, apakah Elkan Bagot benar-benar akan kembali mengenakan jersey merah putih dan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jika itu terjadi, maka kisah ini bisa menjadi salah satu cerita comeback paling menarik dalam perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dari konflik, spekulasi, hingga kesempatan kedua, kini semuanya kembali ke lapangan. Apakah Elkan Bagot siap membuktikan dirinya kembali sebagai tembok kokoh di lini pertahanan Garuda? Atau justru kisah barunya bersama timnas Indonesia baru saja dimulai? Yang jelas, kembalinya nama Elkan Bagot sudah cukup untuk membuat publik sepak bola Indonesia kembali menaruh perhatian pada sosok bek jangkung yang pernah menjadi harapan besar di lini belakang Garuda.